ditolak masuk Singapura dan dibully buzzer RP. Ceramah UAS. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Run heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad, atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS, gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah Singapura, ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat? Qul ya ayyuhal non muslim. Mana? Kafir kan dari dulu. Menonjol, orang yang menonjol dalam keberanian memperjuangkan kebenaran, ini orangnya. Kenapa? Karena ada hak, ada batil, ada bengkok, ada lurus, ada Musa, ada Fir'aun, ada hitam, ada putih, ada iman, ada kufur. Orang yang mukmin namanya kafir. Mukmin, iman, kufur, kafir. Maka masalah orang kafir sudah ada. Bagaimana kita menyikapinya? Bersikaplah seperti sikap Ibrahim. Ibrahim bagaimana? Argumen. Makanya kita sebut kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Pakai argumen. Siapa yang menghancurkan berhala-berhalanya Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini adalah berhala yang paling besar. Fas'aluhu, tanyalah dia, in kanu yantiqun. Kalau memang mereka bisa bicara, pakai logika. Pakai. Kalian yang jago rasional, pakai. Buatkan meme, buatkan video pendek, buatkan melawan argumen-argumen mereka. Tapi biasanya mereka kalau kalah dengan otak, mereka akan pakai otot. Kalah dengan otak, bangkit emosinya, kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Aktif sejuk. Hari ini kita berkumpul ramai, maka dulu Buya Hamka pun pernah mengumpulkan orang lebih ramai dari ini. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan orang lebih ramai daripada ini. Hari ini kita tertekan, mereka dulu pun pernah tertekan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Apa yang terjadi pada kau hari ini pernah terjadi pada orang-orang sebelum engkau. Tapi ada yang tegar, ada yang terkapar. Kau tinggal memilih. Wa naqsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur wa taqwaha.
kau tinggal memilih di simpang jalan. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau ulama, mau ustadz, mau rakyat jelata, kau berada di simpang jalan. Terus saling menasihati, bersatu dalam persatuan Islam. Jangan wala tatafarraqu, jangan terpecah belah. Kumpul di pengajian sana, datang istiqomah, dan jangan lupa saling mendoakan. Di Sumeneb malah dihadiri ribuan orang. Ditolaknya UAS Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura tak menjadikan karismanya di kalangan umat Islam menurun. Buktinya, ceramah UAS di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 20 Mei malam dihadiri ribuan warga. Ribuan jamaah yang hadir adalah dari kalangan santri, wali santri dan orang tua santri serta masyarakat dari sekitar pesantren. Ia menunjukkan jika UAS kendati ditolak negara asing dan dibully buzzer RP tetap dicintai masyarakat. Pada kesempatan itu, UAS mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan paling efektif dalam mendidik dan menjaga anak generasi muda bangsa ini agar tidak terjerumus ke narkotika yang bisa merusak masa bangsa. UAS mengatakan para santri yang berada di pesantren tidak berpikir negatif kepada orang tua mereka yang memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu. Para orang tua juga diminta ikhlas berpisah dengan putra-putrinya yang belajar di pesantren demi masa depan mereka dan yang lebih baik. Selain di pesantren Al-Amin, UAS juga menyampaikan ceramah di Masjid Nur Muhammad Sumeneb serta sejumlah pesantren lain di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan masih banyak tempat lain yang didatangi oleh UAS untuk berceramah. Di Sumeneb malah dihadiri ribuan orang. Ditolaknya UAS Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura tak menjadikan karismanya di kalangan umat Islam menurun. Buktinya, ceramah UAS di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Jawa Timur pada Jumat 20 Mei malam dihadiri ribuan warga. Ribuan jamaah yang hadir adalah dari kalangan santri, wali santri dan orang tua santri serta masyarakat dari sekitar pesantren. Ia menunjukkan jika UAS kendati ditolak negara asing dan dibully buzzer RP tetap dicintai masyarakat. Pada kesempatan itu, UAS mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan paling efektif dalam mendidik dan menjaga anak generasi muda bangsa ini agar tidak terjerumus ke narkotika yang bisa merusak masa bangsa. UAS mengatakan para santri yang berada di pesantren tidak berpikir negatif kepada